Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini BPS Kota Jayapura akan merilis Indeks Harga Konsumen Kota Jayapura pada bulan Oktober 2023 dan perkembangan transportasi bulan September tahun 2023. Yang pertama, kami akan merilis Indeks Harga Konsumen Kota Jayapura pada bulan Oktober 2023 sebagai berikut. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Oktober 2023 berdasarkan pemantauan BPS Kota Jayapura secara umum menunjukkan adanya peningkatan di mana pada Oktober 2023 terjadi inflasi sebesar minus 0,15% atau kita katakan deflasi. Dengan angka inflasi tersebut, maka inflasi tahun kalender 2023 sebesar 0,77%. Sementara inflasi tahun ke tahun, yaitu inflasi Oktober 2023 terhadap Oktober 2022 sebesar 1,43%. Kemudian berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik pada 90 kota IHK di Indonesia, pada Oktober 2023 terdapat 69 kota yang mengalami inflasi dan 21 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Gorontalo yaitu sebesar 1% dan inflasi terendah terjadi di Tasikmalaya yaitu 0,01%. Sementara deflasi terdalam terjadi di Tual yaitu minus 1,08%. Dan deflasi terendah terjadi di Kendari, yaitu sebesar minus 0,01%. Pada Oktober 2023 ini, Kota Jayapura menempati peringkat ke-80 dari 90 kota IHK di Indonesia. Kita lihat inflasi year on year. Ditinjau secara year on year, 90 kota mengalami inflasi termasuk Kota Jayapura. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan, yaitu sebesar 5,43%, dan inflasi terendah terjadi di Kota Jayapura, sebesar 1,43%. Pada Oktober 2023 dengan angka inflasi 1,43%, Kota Jayapura menempati peringkat terakhir atau peringkat terendah dari 90 kota IHK di Indonesia. Pada grafik perkembangan inflasi yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2022 terhadap inflasi 2023, dan yang berwarna merah menunjukkan pergerakan inflasi pada tahun 2021 terhadap tahun 2022. Jika dilihat pada grafik series inflasi month to month, terdapat pola pergerakan yang sama dengan bulan sebelumnya, di mana pada Oktober 2023 terjadi deflasi sebesar 0,15%, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan September 2023 yang juga terjadi deflasi sebesar 0,22%. Pada inflasi tahunan, inflasi Oktober 2023 dibandingkan Oktober 2022 tercatat sebesar 1,43%. Inflasi ini memiliki pola pergerakan yang sedikit berlawanan dengan inflasi tahunan Oktober 2022 terhadap Oktober 2021 yang mengalami penurunan inflasi menjadi 7,43%. Sementara inflasi Oktober 2023 inflasinya cenderung naik dari 1,28% menjadi 1,43%. Menurut kelompok pengeluaran, jika dilihat inflasi menurut bulanan, maka inflasi bulanan tertinggi terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, yaitu sebesar 0,31%. Sementara inflasi bulanan terendah terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yaitu sebesar 0,03%. Selanjutnya, jika kita lihat deflasi bulanan terdalam, tercatat pada kelompok transportasi,
yaitu sebesar 0,74%. Sementara deflasi bulanan terendah terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu sebesar minus 0,1%. Selanjutnya ditinjau dari inflasi tahun kalender, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan, yaitu sebesar 5,81%. Sementara inflasi tahun kalender terendah terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 0,15%. Selanjutnya deflasi tahun kalender yang terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yaitu sebesar minus 0,46%. Kelompok dengan inflasi tertinggi tahun ke tahun tercatat pada kelompok pendidikan, yaitu sebesar 5,18%. Sementara kelompok dengan inflasi tahun ke tahun terendah tercatat pada kelompok pakaian dan alas kaki, yaitu sebesar 0,63%. Deflasi tahun ke tahun tercatat terdalam pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yaitu sebesar 0,61%, dan deflasi tahun ke tahun terendah pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar minus 0,16%. Ditinjau perbandingan dalam 3 tahun terakhir, pada Oktober 2023 terjadi deflasi 0,15%, dan Oktober 2022 terjadi inflasi 0,3%, sementara pada Oktober 2021 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,81%. Berbeda dengan inflasi bulanannya, inflasi tahun kalender pada bulan Oktober 2023 terjadi inflasi 0,77%, dan Oktober 2022 terjadi inflasi 5,12%. Sementara pada Oktober 2021 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,49%. Dilihat inflasi year on year pada Oktober 2021 terjadi inflasi sebesar 0,69%. Inflasi tersebut kemudian naik menjadi 7,43% pada Oktober 2022 dan kembali turun menjadi 1,43% pada Oktober 2023. Pada Oktober 2023 dari 11 kelompok pengeluaran, 3 kelompok memberikan andil atau sumbangan inflasi, 4 kelompok memberikan andil atau sumbangan deflasi, dan 4 kelompok lainnya tidak memberikan andil inflasi maupun deflasi. Kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran memberikan andil inflasi terbesar, yaitu 0,0115%. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi terdalam yaitu pada kelompok transportasi, yaitu 0,1078%. Kita lihat komoditas penyumbang tertinggi inflasi. Komoditas penyumbang inflasi terbesar pada bulan Oktober tercatat pada beras dengan andil sebesar 0,0774%, kangkung dengan andil 0,0514%, tomat dengan andil 0,0467%, cabai rawit dengan andil sebesar 0,0202%, dan rokok putih dengan andil sebesar 0,0151%. Pada komoditas beras, kenaikan harga beras eceran disebabkan karena harga karungan beras dari beberapa merek juga naik, sehingga pedagang pun menaikkan harga jual eceran beras. Pada komoditas kangkung, kenaikan harga kangkung persatuan standar disebabkan karena satu ikat kangkung di bulan Oktober beratnya lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Hal tersebut karena terjadi kerusakan tanaman akibat cuaca yang terlalu panas di beberapa hari terakhir ini. Pada komoditas tomat, kenaikan harga tomat disebabkan stok tomat di pasaran sudah semakin sedikit karena sudah bukan musim panen. Adapun panen tomat sudah dilakukan bulan lalu. Pada komoditas cabai rawit, kenaikan harga cabai rawit karena stok kiriman dari Makassar sudah mulai berkurang, sehingga harga perlahan naik untuk cabai rawit kiriman dan lokal.
Pada komoditas rokok putih, harga rokok putih mengalami kenaikan di tingkat eceran pedagang sehingga pedagang menyesuaikan dengan harga beli dari distributor. Kita lihat komoditas penyumbang tertinggi deflasi. Untuk komoditas-komoditas penyumbang deflasi terdalam pada bulan Oktober tercatat pada angkutan udara dengan andil sebesar 0,1197%, daging ayam ras dengan andil 0,0726%, ikan mumar dengan andil 0,0478%, ikan cakalang atau ikan sisik dengan andil sebesar 0,0264%, dan bawang merah dengan andil sebesar 0,022%. Pada komoditas angkutan udara, tarif angkutan udara mengalami penurunan di bulan Oktober disebabkan ada beberapa promo yang dilakukan oleh beberapa maskapai menjelang akhir tahun. Pada komoditas daging ayam ras, harga satuan standar daging ayam ras mengalami kenaikan disebabkan ukuran ayam yang lebih besar dibanding bulan sebelumnya pada tingkat harga yang sama. Pada komoditas ikan mumar, harga ikan mumar mengalami penurunan di bulan Oktober karena tangkapan nelayan untuk ikan mumar cukup banyak sehingga satu tumpuk ikan isinya lebih banyak dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada komoditas ikan cakalang atau ikan sisik, harga ikan cakalang pun mengalami penurunan harga di bulan Oktober karena ukuran ikan lebih besar, sedangkan harga jualnya sama dibandingkan bulan sebelumnya. Oleh sebab itu, harga persatuan standarnya menjadi turun. Pada komoditas bawang merah, penurunan harga bawang merah disebabkan karena kiriman dari Surabaya sudah masuk, serta stok dari lokal pun banyak. Ditinjau menurut andil inflasi Oktober secara year on year dari 11 kelompok pengeluaran, ada 9 kelompok memberikan andil inflasi dan 2 kelompok memberikan andil deflasi. Kelompok transportasi memberikan andil inflasi terbesar, yaitu sebesar 0,4432%, sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi terbesar, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, sebesar 0,0300%. Kita lihat komoditas penyumbang tertinggi inflasi year on year. Komoditas penyumbang tertinggi inflasi Oktober ditinjau secara year on year tercatat pada beras dengan andil sebesar 0,4464%. Angkutan udara dengan andil sebesar 0,3235%. Daging ayam ras dengan andil sebesar 0,2204%. Rokok putih dengan andil sebesar 0,1481%, dan rokok kreatif filter dengan andil sebesar 0,1308%. Komoditas penyumbang tertinggi deflasi year on year. Untuk komoditas penyumbang deflasi terdalam dilihat secara year on year tercatat pada ikan ekor kuning dengan andil 0,382%, ikan cakalang atau ikan sisik 0,1549%, cabai rawit dengan andil sebesar 0,1348%, minyak goreng dengan andil sebesar 0,1341%, dan ikan tongkol atau ikan ambu-ambu dengan andil sebesar 0,101%. Demikian perkembangan indeks harga konsumen yang kami sampaikan di hari ini. Selanjutnya kita akan melihat perkembangan transportasi laut Kota Jayapura tahun 2023 pada bulan September sebagai berikut. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut dalam negeri di Pelabuhan Jayapura pada September 2023 tercatat sebesar 11.412 orang atau mengalami peningkatan sebesar 29,46% dibanding Agustus 2023. Jumlah penumpang yang datang
dengan menggunakan angkutan laut dalam negeri di Pelabuhan Jayapura pada September 2023 tercatat sebanyak 9.207 orang atau menurun 26,14% bila dibandingkan penumpang datang pada bulan Agustus 2023 sebanyak 12.465 orang. Jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat dari Pelabuhan Jayapura secara kumulatif dari Januari sampai September 2023 meningkat 24,63% dibandingkan periode Januari-September 2022. Jumlah penumpang kumulatif yang berangkat periode Januari-September 2022 sebesar 86.833 orang, sedangkan pada periode Januari-September 2023 sebanyak 108.223 orang. Perubahan positif ini menandakan membaiknya transportasi laut dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, kumulatif antara tahun periode September 2023, arus debarkasi penumpang di Pelabuhan Jayapura mengalami peningkatan sebesar 28,07%, di mana pada periode Januari-September 2023, akumulasi penumpang datang sebanyak 110.951 orang, sedangkan pada Januari-September 2022, penumpang yang datang ke Pelabuhan Jayapura sebanyak 86.836 orang, sehingga dapat disimpulkan perkembangan transportasi khususnya debarkasi penumpang membaik dibandingkan pada tahun 2022. Kita lihat volume barang yang dimuat. Volume barang yang dimuat di Pelabuhan Jayapura pada September 2023 tercatat sebesar 11.731 ton. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebanyak minus 24,03% bila dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 15.441 ton. Volume barang yang dibongkar di Pelabuhan Jayapura pada September 2023 sebesar 64.465 ton, menurun 2,41% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 65.873 ton. Volume barang secara kumulatif yang dimuat pada Januari sampai September 2023 sebesar 109.460 ton atau menurun 3,16% bila dibandingkan dengan Januari-September 2022, di mana nilai barang yang dimuat sebesar 113.032 ton. Berdasarkan volume bongkar barang di Pelabuhan Jayapura secara kumulatif pada Januari-September 2023 sebesar 547.621 ton, menurun 22,26% bila dibandingkan periode Januari-September 2022, yaitu sebesar 704.394 ton. Hal ini menunjukkan kegiatan ekspor barang dari Pelabuhan Jayapura lebih sedikit dibandingkan kegiatan impor barang dari luar Jayapura ke Pelabuhan Jayapura. Demikianlah rilis inflasi Oktober 2023 dan keadaan transportasi laut September 2023 yang kami rilis hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan data rilis ini dapat mengunjungi website BPS Kota Jayapura di www.jayapurakota.bps.go.id. Hente Cahi Yaonomi Tmarni Hanaset Wanyambe